Warga asli kota Semarang yang lahir pada tahun 80 dan 90-an tidak akan asing dengan kata Padepokan Gunung Talang. Padepokan yang dibangun pada tahun 1974 ini dahulunya digunakan untuk menggembleng para kesatria-kesatria bela diri kota Semarang. Namun pada tahun 1997, padepokan ini telah ditinggalkan dan kosong. Namun saat ini, warga kota Semarang lebih mengenal padepokan ini sebagai tempat yang angker dan mistis. Namun di balik keangkeran dan kemistisan padepokan Gunung Talang ini, terdapat cerita sejarah yang ditorehkan warga kolonial Belanda pada waktu itu, yaitu keberadaan patok triangulasi atau titik tersier yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur ketinggian suatu tempat pada peta yang diukur melalui permukaan air laut. Keberadaan patok triangulasi pada Gunung Talang ini sudah lama hilang sejak dibangunnya padepokan Gunung Talang ini. Namun kini, padepokan Gunung Talang ini hanya menyisakan sebuah cerita mistis dan angker yang dikenal warga sekitar kota Semarang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Triana Era Vlogger, dan video kita kali ini sedang berada di sebuah hutan kota di daerah Semarang yang bernama Gunung Talang. Dan di depan saya ini adalah sebuah bekas padepokan Gunung Talang yang terletak di daerah Sampangan kota Semarang. Bangunannya sudah roboh, tinggal menyisakan atap kubah besar di tengah. Ini adalah bekas sebuah padepokan Gunung Talang yang berada di daerah Sampangan, Semarang, yang sudah terbengkalai sejak tahun 1997. Dahulunya awal mula padepokan ini ada itu tahun 1974, dan awalnya bangunannya tidak semegah ini. Ini pilar-pilarnya terdiri dari beton. Awalnya pilar-pilar yang ada di padepokan ini bukan dari beton, tapi dari kayu seperti padepokan-padepokan biasa pada umumnya. Kemudian oleh seorang dari Keraton Solo mengganti pilar-pilar yang ada di sini dengan beton, yang konon katanya di dalam pilar-pilar ini ditanamkan sebuah keris agar yang awalnya pilar-pilar di sini sering terkena angin, kemudian roboh, tersambar petir, kemudian roboh, agar tetap kuat berdiri sampai sekarang. Tapi saat ini memang pilarnya berdiri dengan kokoh sampai saat ini, tapi atap-atapnya sudah roboh dan tidak digunakan lagi mulai dari tahun 1997. Sebenarnya setahun yang lalu padepokan ini atau Gunung Talang ini digunakan sebagai tempat wisata yang bernama Swargo Langit. Tapi saat saya datang ke sini ini pada hari ini, itu kenapa tutup? Ataukah ini tutup atau memang sudah tidak aktif lagi? Sangat disayangkan kalau tempat wisata itu ramai pada saat viral, kemudian setelah tidak viral ditutup lagi. Ini Swargo Langit yang setahun lalu dikembangkan oleh warga sekitar.
Tapi saat saya datang ke sini kok ini tidak aktif ya, tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya tempat wisata. Di dalam sana juga banyak terdapat batu-batu besar yang digunakan untuk top selfie juga. Ini mungkin judulnya lebih pantas apa ya nanti ya, tempat wisata yang terbengkalai, daripada saya mencari patok triangulasi itu. Ini sepi loh. Saya sendiri di sini. Oke sobat sejarah, saya akan sedikit menjelaskan apa itu patok triangulasi. Patok triangulasi adalah sebuah patok yang ditanam atau ditancapkan oleh orang-orang terdahulu, terutama orang Belanda, yang mencari sebuah titik, entah itu perbukitan atau lembah atau hulu sungai atau aliran sungai, di mana patok itu nanti adalah salah satu titik yang dinamakan titik tersier yang digunakan oleh mereka untuk mengukur dari sebuah ketinggian suatu tempat. Dari titik itu nanti diukur ketinggian suatu tempat, diukur melalui permukaan air laut. Jadi patok triangulasi ini nantinya dijadikan sebuah titik untuk mengukur dari sebuah tempat yang akan dijadikan peta atau sebuah pemetaan suatu tempat. Catatan Belanda atau peta Belanda tahun 1922 sampai dengan 1924 ini tertulis tepatnya di Gunung Talang ini tertulis T516 atau 516, itu adalah nomor dari tiang triangulasi. Kemudian dengan ketinggian 67 meter dari permukaan air laut. Jadi Gunung Talang ini memiliki ketinggian 67 meter dari permukaan air laut. Yang seharusnya dulu patok triangulasi itu berada di sini. Mungkin sudah didirikan padepokan ini. Jadi patok itu dulunya ada di tengah padepokan itu, kemudian dibongkar untuk kemudian dijadikan padepokan ini. Sejauh saya mengecek tadi sekeliling padepokan, tidak saya temukan sebuah patok, entah itu patok triangulasi atau patok yang mungkin saya sinyalir itu adalah patok titik tersier dari suatu tempat, yaitu Gunung Talang ini. Dan saya bisa asumsikan bahwa patok itu telah dibongkar. Sebagaimana patok-patok tersier atau patok triangulasi di berbagai tempat di Pulau Jawa, itu semenjak ditinggalkannya patok itu oleh bangsa Belanda, itu orang-orang Jawa sering mengait-ngaitkan bahwa patok itu adalah patok yang keramat, patok yang sakral. Entah ini secara kebetulan atau memang perhitungan orang-orang Belanda pada waktu itu sangat tepat sekali dan akurat, memilih sebuah titik untuk ditancapkan sebuah patok sebagai pengukur ketinggian suatu tempat. Ini sama orang-orang kita, orang-orang pribumi, setelah ditinggalkannya oleh bangsa Belanda, patok-patok itu sering dijadikan sebuah tempat yang keramat. Jadi ada hubungannya dengan sebuah tempat yang disakralkan. Entah itu secara kebetulan atau memang disengaja, orang-orang kita sering mengait-ngaitkan patok itu dengan hal-hal yang mistis. Saya ambil contoh, kemarin saya bertemu dengan orang warga asli Gunung Pati.
Jadi di sana itu saya coba mencari sebuah patok yang berada di patok triangulasi ya, yang berada di Gunung Turun. Saya coba tanya pada warga asli sekitar. Konon katanya Gunung Turun itu disakralkan. Dan saat Gunung Turun itu digali materialnya, patok itu tidak serta-merta bisa dipindahkan begitu saja, katanya begitu. Entah ini ada kekuatan gaib atau apa, saya kurang tahu. Kemudian warga tersebut bercerita bahwa perlu diadakan ruatan, ada pementasan wayang kulit dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu patok itu baru bisa dipindahkan. Jadi begini, mungkin orang-orang pribumi kita terdahulu ya, setelah ditinggalkannya patok itu, beranggapan bahwa patok itu memiliki energi yang besar, energi spiritual yang besar. Kemudian oleh warga sekitar mungkin dijadikan sebuah media spiritual yang di situ terdapat sesajen dan lain sebagainya. Kemudian dengan otomatis energi spiritual atau energi mistis itu berkumpul di titik itu. Kemungkinan kalau asumsi saya seperti itu. Jadi pada saat sebuah bukit itu diambil materialnya atau ingin menghilangkan patok tersebut atau membongkarnya mungkin, itu seolah-olah sulit. Jadi sudah ada energi yang memasuki patok tersebut dan membuatnya sulit untuk dipindahkan. Itu sedikit cerita oleh warga sekitar daerah Gunung Pati, Semarang, yang kala itu bercerita tentang patok yang berada di Gunung Turun, daerah Gunung Pati. Mungkin sama halnya dengan sebuah patok triangulasi yang berada di Gunung Talang ini. Tapi pada epokan ini, saat ini sudah tidak aktif lagi pada tahun 1997. Hingga terbengkalai. Dan Gunung Talang ini lebih terkenal dengan cerita-cerita mistisnya. Kalau saya beranggapan itu terlalu melebih-lebihkan, karena saya lebih tertarik dengan cerita sejarah dari patok triangulasi yang terletak di Gunung Talang ini. Oke, itu dulu sobat sejarah, sedikit informasi dari saya mengenai sebuah patok triangulasi di Gunung Talang daerah Sampangan ini. Mudah-mudahan sedikit pengetahuan yang saya bagikan ini bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah dalam bertutur kata. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe, dan saksikan video saya selanjutnya, eksplor ke tempat-tempat yang memiliki sejarah. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.